Aku bukan orang pertama yang disebut pengkhianat karena mencintai tanahnya dengan cara yang tak disetujui banyak orang. Dan mungkin aku pun tak akan menjadi yang terakhir. Namaku Christian Robert Stephen Somukil. Lahir di Surabaya, tapi jiwaku tumbuh di Ambon, di tanah Maluku. Di sanalah darah kami bukan hanya merah, tapi juga asin oleh laut dan keringat nenek moyang pelaut. Di sanalah aku belajar bahwa harga diri adalah harta terakhir bangsa yang kecil. Aku belajar hukum di Leiden. Aku membaca pasal demi pasal dan bertanya, bagaimana hukum bisa melindungi martabat manusia bila hukum saja dibuat oleh mereka yang tak mengerti luka di tanah ini. Setelah perang, setelah Jepang pergi dan Indonesia lahir, kami tak ikut menari di atas mimpi yang besar itu. Kami ikut membangun. Ya, tapi ketika janji-janji persatuan berubah menjadi tekanan, ketika suara kami dianggap sebagai gema yang kecil dari timur, aku mulai menyadari Republik ini tidak melihat kami. Dan kalaupun melihat, bukan sebagai saudara, tetapi sebagai beban. Kami hanya ingin menjadi bagian dari yang lama, ingin tetap mempertahankan hal yang telah kami pegang. Kami menolak konsep yang baru. Maka kami memilih jalan yang tak mudah. 25 April 1950, kami mendeklarasikan Republik Maluku Selatan menjadi sepak terjangku, menjadi Menteri Kehakiman, lalu Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Kini aku menjadi presiden di tanah Ambon, pemimpin dari Maluku Selatan. Apakah itu salah? Kami dituduh separatis, tapi siapa yang lebih memisahkan kami? Kami hanya ingin berdiri di tanah sendiri, atau kalian yang melupakan kami? Aku tahu sejarah tidak selalu mencatat yang benar, ia mencatat yang menang. Tapi hari ini aku ingin mencatat bahwa aku tidak takut, bahwa aku tidak menyesal, bahwa meskipun aku mati di pulau asing ini, ide tentang kemerdekaanku, jiwa tidak akan mati. Aku tak punya senjata hari ini, aku tak punya pasukan, dan tidak ada bendera, tapi aku punya suara. Dan suara ini akan terus bergema di hati mereka yang percaya bahwa identitas bukan dosa, bahwa perbedaan bukan ancaman, dan bahwa hak untuk bermimpi sebagai bangsa kecil adalah bagian dari hak asasi manusia. Jika aku mati esok, maka biarlah itu menjadi benih. Karena suatu saat nanti Maluku akan bersuara lagi, bukan dengan senjata, tapi dengan harga diri. Saya hanya takut Tuhan, saya tidak takut mati. Mati hanya beberapa detik saja, tidak terasa, dan mati. Tuhan, jagalah beta pu anak, jagalah beta pu rakyat, dan ampunilah pu musuh. Beta pun mama ajar, yang pernah tunduk kalau katong berada di pihak yang benar. Waktu Jepang datang, beta dibuang. Waktu Indonesia merdeka, beta disambut juga. Tapi waktu katong pun punya suara, diabaikan. Beta sadar, ini bukan rumah untuk semua.